A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan biografi tentang Tuanku Imam Bonjol. Salah satu pahlawan nasional di Indonesia adalah Tuanku Imam Bonjol. Beliau berasal dari daerah Bonjol, Kesaman, Sumatera Barat, 6 November 1973. Tuanku Imam Bonjol diangkat menjadi pahlawan nasional. Tuanku Imam Bonjol sangat berjasa menentang penjajahan. Foto Tuanku Imam Bonjol ada di lembaran rupiah 5.000 yang dikeluarkan Bank Indonesia tahun 2001. Selain itu, Imam Bonjol menjadi nama jalan, nama stadion, dan universitas. Tuanku Imam Bonjol lahir pada Januari 1772. Nama asli dari Tuan Imam Bonjol adalah Muhammad Shahab. Tuanku Imam Bonjol adalah putra dari pasangan Bayanuddin Shahab nama ayah dan Hamatun nama ibu. Bayanuddin menjadi ulama dari Sungai Rimbang, Suliki 50 kotak. Ayah Tuanku Imam Bonjol menjadi ulama dan pemimpin masyarakat. Gelar yang didapatkan Tuanku Imam Bonjol antara lain Peto Syarif, Malin Basa, dan Tuanku Imam. Perjuangan Tuanku Imam Bonjol dikenal sebagai pemimpin kaum Padri di Bonjol. Perang Padri terjadi tahun 1803 sampai 1838 di Sumatera Barat. Awal mula perang ini karena perang antara kaum Padri atau kaum agama dan kaum adat. Awal mula peperangan terjadi karena pemimpin ulama di kerajaan Pagaruyung menjalankan syariat Islam. Penerapan agama Islam berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Nama ajaran agama ini ditentang oleh kelompok penghulu atau kaum adat. Pertentangan ini membuat perang di Sumatera Barat. Bahkan Belanda ikut campur urusan perang Padri. Perang terjadi periode 1821 sampai 1825. Ketika kaum Padri melakukan perlawanan di Minangkabau masa kedua 1825 sampai 1830. Perang mulai mereda, tetapi Belanda melakukan siasat dan perjanjian dengan kaum Padri. Sementara itu, kaum adat semakin terdesak karena perjanjian kaum Padri dengan Belanda. Kaum adat akhirnya meminta bantuan pada Belanda untuk menyerang kaum Padri. Masa ketiga Perang Padri 1830 sampai 1838. Kemudian perlawanan kaum Padri bertambah. Tahun 1833, akhirnya kaum adat dan kaum Padri bersatu untuk melawan Belanda. Akibat perjanjian dengan Belanda, kaum adat menyadari kerugian dan dampak masyarakat Minangkabau. Belanda melakukan penyerangan dan pengepung banteng kaum Padri. Penyerangan Belanda ke banteng kaum Padri sekitar 6 bulan, 16 Maret sampai 17 Agustus 1837. Banteng yang dibuat kaum Padri merupakan bangunan yang dibuat dari tanah liat, sementara sekelilingnya dibangun parit-parit. Pemerintah kolonial Belanda sampai 3 kali mengganti komandan perang untuk mengalahkan Tuanku Imam Bonjol. Akhirnya Gubernur Jenderal Johannes van der Bos melakukan perjanjian dengan kaum Padri melalui Perjanjian Masang. Perjanjian Masang adalah perjanjian perdamaian antara Belanda dan kaum Padri tahun 1824. Namun perjanjian tersebut dilanggar oleh Belanda sendiri. Belanda kemudian menguasai banteng yang dibuat kaum Padri pada 16 Agustus 1837. Akhirnya Tuanku Imam Bonjol menyerah pada Belanda bulan Oktober 1837. Tuanku Imam Bonjol kemudian ditangkap dan dibuang ke Cianjur, Jawa Barat. Kemudian Tuanku Imam Bonjol dipindahkan ke Ambon sampai ke Lota Minahasa dekat Manado. Akhirnya Tuanku Imam Bonjol meninggal dunia pada 8 November 1864. Beliau dimakamkan di tempat pengasingannya.